Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta anak Ririn. Banyak diri ya. Satu lagi. Ya, persilangan monohibrida. Apa itu persilangan monohibrida? Oke. Nah, dalam persilangan monohibrida itu, ya, induk. Nah, lalu ada istilah apa lagi? Orang yang lagi. Apa lagi? Jadi anak sekalian, kita bisa lihat di PowerPoint tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama, setelah mengamati gambar yang terdapat pada NKPD, nah anak-anak semuanya dapat mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia. Apa saja sifat-sifat yang diwariskan oleh orang tua, bacaan ataupun melalui wawancara langsung dengan orang yang mengalami albino. Dan yang terakhir nanti, nah itu mempresentasikan hasil. Paham sampai di sini? Baik, paham sampai di sini? Nah, coba perhatikan gambar yang ada di slide. Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang seluruh tubuh, rambut, dan matanya tidak berwarna seperti yang tampak pada gambar? Pernah ya? Di mana kamu melihatnya? Ada tetangga kau yang ada juga yang keluarganya kan? Baik, mari kita cari tahu apa masalah. Nah, sebelum kalian bergaul dengan kelompok, nah di sini kita tentukan dulu dari permasalahan yang ada. Coba buat rujukan masalahnya. Ada yang bisa bukan? Ya. Berbeda dengan orang tua. Ya, mengapa warna kulitnya berbeda dengan orang tua? Tengok. Bagaimana genotik dengan kedua orang tuanya? Ya, bagaimana dengan genotik dengan kedua orang tuanya? Oke, pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari apa itu genotik. Oke, nah yang pertama tadi mengapa yang berurusan yang kedua tadi adalah lagi yang itu masalah. Ya. Dapatkah mereka hidup dengan yang kedua, bagaimana genotik kedua orang tuanya? Yang ketiga, dapatkah mereka hidup dengan normal? Sekarang, untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKPD nanti, jadi kalian akan duduk dalam bentuk kelompok. Nah, kelompoknya saya sudah bagikan secara heterogen. Jadi kelompok satu silakan membentuk kelompoknya. Kelompok satu nanti ada di sebelah sana. Silakan.
minta ketika teman kalian presentasi itu pandangan kita ke depan. Hak bicara kamu saya kan, ya. Jadi kewajiban kita sekarang itu mendengar. Baik, kepada kelompok 2 dipersilakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penyakit albino. Pertanyaannya yang pertama, mengapa warna kulitnya berbeda dengan kedua? Baik teman-teman, silakan melihat diagram pada halaman yang kedua. Yang pertama, kita akan menulis diagram. Yang lain perhatikan. Jika kita perhatikan pada diagramnya, kedua orang tua memiliki fenotip yang normal. Dari hasil perkawinan kedua orang tua tersebut, ada anak yang terlahir normal dan juga ada anak yang terlahir dengan memiliki kelainan albino. Nomor 5 adalah anak yang terlahir dengan keadaan normal. Nomor 6 adalah anak yang terlahir dengan keadaan normal. Dan nomor 7, anak yang terlahir dengan memiliki kelainan albino. Lalu kita lihat bagaimanakah dengan genotip kedua orang tuanya. Berdasarkan diagramnya, kemungkinan genotip kedua orang tuanya adalah A besar A kecil dan A besar A kecil. Lalu kita tulis gametnya. Di sini kita tulis genotip kedua orang tuanya, yaitu A besar A kecil, A besar A kecil. Kemudian kita pasangkan genotip kedua orang tuanya ini. A besar kita pasangkan dengan A besar, A kecil A besar kita pasangkan dengan A kecil. Kemudian A kecil kita pasangkan dengan A besar. Dan yang terakhir, A kecil kita pasangkan dengan A besar. Lalu kita tulis filialnya. Dari gamet yang sudah kita tulis, bahwa dapat disimpulkan genotip anak pertama adalah A besar, kemudian genotip anak kedua adalah A besar A kecil, genotip anak ketiga adalah A kecil A besar. Namun kita tidak dapat langsung menulis A kecil A besar, kita harus lebih dulu menulis huruf yang besar. Jadi kita tulis A besar A kecil, dan yang terakhir adalah A kecil dan juga A kecil. Lalu bagaimana dengan fenotip anak-anaknya? Jika kita lihat, kemungkinan fenotip anak pertama adalah normal homozigot. Lalu fenotip anak kedua dengan genotip A besar A kecil adalah normal heterozigot. N saja. NHR heterozigot. Sama seperti anak kedua, anak ketiga juga memiliki genotip A besar A kecil. Jadi dapat disimpulkan jika fenotip dari anak ketiga adalah normal heterozigot. Anak yang terakhir
terakhir memiliki genotip A kecil. Jadi anak yang terakhir memiliki fenotip albino. Kita lihat perbandingan fenotipnya. Jika kita lihat, ada anak yang terlahir normal dan juga ada anak yang terlahir albino. Jadi kita tulis normal berbanding albino. Normal albino. Kita perhatikan sama-sama. Ada 3 anak yang terlahir normal dan 1 anak yang terlahir albino. Jadi kita tulis 3 berbanding 1. Dari ini kita dapat menyimpulkan bahwa dari hasil perkawinan kedua orang tuanya 75% anaknya terlahir normal dan sisanya 25% terlahir dengan kelainan albino. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Oke, kita teruskan. Baik, ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan mau yang memberikan pertanyaan. Kita itu sudah dikontrol utama. Oh, jaga Sikap. dia waktunya. Baik, ada yang memberikan pertanyaan? Silakan. Oke. Baik, waktu saya yang memberikan pertanyaan. Dari hasil identifikasi kamu, dari hasil identifikasi kamu itu, apakah orang yang mengalami albino itu bisa hidup normal? Bisa. Oke. Bisa hidup normal. Bagaimana cara mereka itu supaya mereka bisa hidup normal? Dengan menggunakan alat bantuan. Dengan menggunakan alat bantuan. Biasanya yang albino itu takut dengan apa? Sinar matahari. Supaya mereka bisa beraktivitas di luar rumah, apa yang harus mereka lakukan? Menggunakan kacamata Ya. Yang dilakukan di studio kan, dan ketika kamu video depan baik kepada kelompok. Bisa dipanggil Eli. Saya Emilia Erwin, bisa dipanggil Dewi. Saya Maria Angelina Dali, bisa dipanggil Deta. Saya Luciana Canini Aceh, bisa dipanggil Gini. Saya Gregorius Gabo, bisa dipanggil Gini. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan kedua orang tuanya, kemungkinan genotip kedua orang tuanya adalah genotip heterozigot. Besar terbukti dari anak-anaknya ada yang normal dan ada yang albino. Berdasarkan hasil penyelidikan kami melalui Kompas.com 27 Mei 2022, orang dengan albino bisa menjadi hidup normal seperti pada umumnya, seperti sekolah, kerja, dan kehidupan sehari-hari. Teman, coba perhatikan gambar nomor 2 pada lembar BKPD. Di situ berdasarkan diagram genotip orang tuanya dengan normal dan albino. Kita tulis 5 normal, 6 normal, dan 7 albino. Itu A besar dan A kecil. Genotip A besar A kecil dan A besar A kecil. Lalu bagaimana dengan gametnya? Gametnya yaitu kita sambungkan A besar dengan A besar. Kita tulis di sini A besar. Lalu A besar A kecil. Kita tulis A besar. Kita tulis A besar A kecil. Dan ini A kecil kita sambungkan dengan A kecil.
kita dapat simpulkan anak pertama itu memiliki normal homozigot. Anak yang kedua A besar A kecil. Kesimpulannya yaitu normal heterozigot. Karena ini dengan ini sama, maka kita tulis lagi normal heterozigot. Dan ini karena anak terakhir kita bisa lihat di sini banyak anak yang mengalami normal dan satunya albino. Kita dapat tulis di sini normal berbanding albino. Kita bisa hitung yang normalnya ada 3 dan yang albinonya ada 1. Dapat kita tulis di sini 3 berbanding 1. Jadi kemungkinannya 75% yang normal dan 25% yang albino. Sekian ya. Kayak apa yang dapat dilakukan agar penderita albino dapat hidup dengan normal? Penanganan pada albino difokuskan memaksimalkan kemampuan melihat. Hasil identifikasi. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan hasil identifikasi. Penyelidikan kalian bersama anggota keluarga. Kira-kira kesimpulan apa yang Anda peroleh dari kegiatan kita hari ini? Denya? Saya kesimpulan yang didapat pada hari ini adalah anak dapat memiliki penyakit albino yang diwariskan dari orang tua. Ayah dan ibu mungkin membawa gen albino, namun tidak menunjukkan tanda dalam diri. Oh ya, baik. Jadi kita mengerjakan soal dulu untuk mengecek pemahaman kalian. Nanti dikumpulkan. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan 2 soal ini. Silakan. Tanya soal. Ada di slide. Kalian kan sudah melakukan penyelidikan, baik itu wawancara maupun melalui bahan bacaan atau dari internet. Saya coba perhatikan yang ada di slide saya. Ya atau tidak? Ya. Saya tidak akan mengolok-olok teman karena bentuk fisiknya. Bagaimana bentuk fisik seorang itu merupakan anugerah Tuhan yang sangat sempurna dan harus disyukuri. Ini yang penting kita refleksi kita. Apapun yang terjadi fisik kita itu kita harus bersyukur karena itu merupakan warisan dari kedua orang tua. Jadi kalau misalnya ada sanak saudara kita, teman kita yang mengalami albino, jangan diolok, karena itu bukan keinginan dia, itu merupakan warisan yang diturunkan oleh orang tua kepada anak. Seperti itu. Jadi orang yang albino juga bisa hidup dengan normal. Itu tugas kalian, bukan tidak. Baik, Anda sekalian, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kita beri aplaus dulu untuk kalian semua. Kita akan belajar itu minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Jadi itu akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Denya, kita tutup dengan